Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar. NIM saya 2892050060. Saya dari Prodi Manajemen. Tujuan saya membuat video ini untuk melakukan ujian akhir semester Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dermawan MM. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. Saya sini akan menjelaskan tentang manajemen keuangan. Apa itu pengertian rasio likuiditas? Rasio likuiditas atau rasio modal kerja merupakan sebuah perbandingan aktiva lancar dengan kewajiban atau utang lancar. Rasio likuiditas sering dipakai perusahaan untuk menganalisis suatu laporan keuangan jika tidak ingin perusahaannya likuid. Menurut Sapri Dahani, rasio likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang bisa dibayar atau yang sudah jatuh tempo. Rasio likuiditas dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan terkini, membandingkan dengan perusahaan kompetitor, dan mengukur pencapaian target serta membuat performa perusahaan terlihat bagus di mata investor. Tujuan rasio likuiditas yang pertama, untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dilihat ketika jatuh tempo, keseluruhan aktiva lancar milik perusahaan tanpa memperhitungkan piutang. Yang kedua, untuk dapat mengukur uang kas yang tersedia untuk membayar hutang perusahaan dan membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Yang ketiga, untuk alat perencana yang berhubungan dengan kas dan kewajiban di masa yang akan datang. Yang keempat, untuk menggambarkan kelemahan perusahaan dari semua komponen yang terdapat di aktiva lancar dan kewajiban lancar. Yang kelima, untuk memacu pihak internal perusahaan agar dapat memperbaiki atau meningkatkan kinerjanya. Manfaat rasio likuiditas yang pertama, agar dapat menyiapkan dan mengaktifasi dana yang diperlukan bila ada kebutuhan yang mendesak. Yang kedua, agar dapat memudahkan melakukan penarikan dana oleh nasabah baik dari lembaga keuangan ataupun jenis bank. Yang ketiga, agar mendapatkan persetujuan investasi atau bisnis lain yang dapat menguntungkan bagi suatu perusahaan. Jenis-jenis rasio likuiditas. Yang pertama, rasio lancar atau disebut dengan current ratio, merupakan rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan seberapa banyak aktiva lancar yang ada untuk menutup utang lancarnya yang akan jatuh tempo ketika ditagih secara keseluruh. Yang kedua, rasio cepat atau disebut dengan quick ratio, merupakan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dalam perhitungannya mengembalikan persediaan dengan cara mengurangi aktiva lancar. Yang ketiga, rasio kas atau disebut dengan cash ratio, merupakan rasio yang dapat dipakai ketika mengukur seberapa banyak kas yang ada untuk membayar kewajiban jangka pendek. Yang keempat, rasio perputaran kas atau disebut dengan cash turnover, merupakan rasio yang menjadi suatu ukuran sampai sejumlah mana efisien pemakaian kas dapat diusahakan oleh perusahaan. Rumus rasio likuiditas. Rumus rasio lancar. Rumus rasio lancar sama dengan aktiva dibagi utang lancar. Rumus rasio cepat. Rasio cepat sama dengan current asset dikurangi inventory dibagi utang lancar. Rumus rasio kas. Rasio kas sama dengan kas atau setara kas dibagi utang lancar. Rumus rasio perputaran kas. Rasio perputaran kas sama dengan penjualan bersih atau dibagi modal kerja bersih. Ada contoh soal. Pemilik PT Buka Jasa memiliki ekuitas di perusahaan sebesar 100 miliar dari total aset 250 miliar, yang artinya adalah 150 miliar didapat dari hutang. Sementara itu kewajiban-kewajiban lainnya adalah diantaranya PT Buka Jasa jika di total sebesar 25 miliar, maka dari segi debit atau equity PT Buka Jasa dengan perhitungan rasio solvabilitas diantaranya adalah sebagai berikut. Rumus rasio solvabilitas D dibagi E, debit dibagi equity. Solvabilitas debit dibagi equity PT Buka Jasa 150 miliar ditambah 20 miliar dibagi 100 miliar.
Nah, 100 miliar itu dari hutangnya 100 miliar, dan untuk 20 miliar itu dari total asetnya, dibagi 100 miliar itu dari ekuitas di perusahaan sebesar 100 miliar. Nah, jadi totalnya dari 150 miliar ditambah 25 miliar, maka hasilnya 175 miliar dibagi 100 miliar, maka hasilnya 1,75. Jadi rasio solvabilitas debit bagi equity PT Buka Jasa adalah 1,75, yang artinya rasio jumlah ekuitas dan hutangnya masih berada di bawah ambang batas maksimal. Nah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.